Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, perkenalkan nama saya I Gede Dana Santika. Saya adalah guru fisika di SMA 1 Bumi, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran Fisika kelas 11 semester 1 tentang hukum Hooke. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Stand up. Greeting. Good morning, Teacher Dana. Good morning everyone. Have a seat please. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian bersemangat untuk belajar fisika hari ini? Semangat! Baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Silakan semua badan ditegakkan, mata dipejamkan, tarik nafas, buang nafas perlahan. Teacher akan absen terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembelajaran. Bagi nama yang teacher sebutkan, sampaikan hadir atau tidak ya. Dharma Putri? Hadir. Safita? Hadir, teacher. Wulan? Awang? Richard? Edward? Iswara? Seperti yang selalu teacher ingatkan bahwa tujuan kita belajar fisika adalah untuk membangkitkan critical thinking kita. Critical thinking and problem solving kita. Di mana critical thinking dan problem solving akan bisa kita gunakan apapun profesi kita nanti. Jadi apapun motivasi kalian untuk belajar fisika, entah itu untuk mencari jurusan kuliah nanti yang berhubungan dengan saintek, ataupun ada di antara kalian yang tidak akan mencari jurusan yang berhubungan dengan saintek, jangan menganggap pembelajaran fisika tidak akan berguna untuk rencana studi masa depan kalian. Karena fisika ini membangkitkan critical thinking kita yang diperlukan oleh semua jenis jurusan, semua jenis pekerjaan. Jadi tetap semangat untuk belajar fisika. Semangat ya. Coba perhatikan slide yang teacher tayangkan. Di slide itu dapat kalian lihat ada dua pegas. Di mana pegas itu adalah pegas 1 dan pegas 2. Nah, dengan simulasi virtual yang disebut simulasi FAT ini, teacher bisa mengatur ketebalan dari setiap pegas ini dengan cara menggeser-geser yang disebut spring constant ini. Nah, misalkan teacher atur pegas 1 itu spring constantnya small, sehingga terlihat di gambar ini dia menjadi tipis. Kemudian ini teacher atur spring constantnya large atau besar, sehingga dia jadi tebal. Kalian bisa melihat panjang awal dari kedua pegas ini sama kan? Apa yang akan terjadi kalau kedua pegas ini teacher gantungkan dengan beban dengan massa yang sama? Misalkan beban 100 gram ke spring constant yang pertama, kemudian teacher gantungkan beban 100 gram juga ke pegas yang kedua. Kalian bisa melihat kedua pegas itu bergerak naik turun, tetapi dengan pertambahan panjang yang berbeda. Pegas yang satu itu meregangnya lebih besar daripada pegas yang kedua, padahal mereka diberikan beban yang sama, yaitu sama-sama 100 gram. Kalau teacher pindahkan simulasi virtual itu dan teacher buktikan di kenyataan, di sini teacher memiliki ada 3 jenis pegas. Nah, ketiga jenis pegas ini memiliki panjang awal yang berbeda-beda. Pegas yang ini panjang awalnya adalah 14 cm. Kita sebut ini pegas 1. Pegas yang ini panjang awalnya adalah 15 cm. Ini pegas kedua ya. Pegas yang ketiga panjang awalnya adalah 9 cm. Nah, teacher di sini memiliki beban dengan massa yang sama. Di sini tertulis sama-sama 50 gram. Tadi di simulasi virtual kita bisa melihat ketika pegas diberikan beban,
maka pegas itu akan meregang, di mana peregangannya berbeda-beda. Kalau pegasnya ketebalannya beda-beda. Nah, sekarang kita ingin buktikan di kenyataan, benar nggak seperti itu? Teacher akan gantungkan dengan beban dengan massa yang sama, yaitu sama-sama 50 gram. Dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, setelah teacher gantungkan beban yang sama, yaitu sama-sama bermassa 50 gram pada setiap pegas, sekarang teacher akan ukur panjangnya. Pegas 1 panjangnya menjadi 18 cm, pegas 2 panjangnya menjadi 18 cm juga. Pegas 3 panjangnya menjadi 14,5 cm. Pegas 1 awalnya panjangnya berapa tadi? 14 menjadi, berarti terjadi peregangan atau pertambahan panjang sebanyak 4 cm. Pegas 2 awalnya panjangnya 15 menjadi 18 juga. Berarti bertambah panjang lagi 3. Pegas 3 awalnya 9 menjadi berapa? 14,5, berarti bertambah 5,5 cm. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat bahwa pegas ini digantungi beban dengan massa yang sama, tetapi kok pertambahan panjang yang terjadi pada masing-masing pegas berbeda-beda. Yang ini pertambahan panjangnya adalah berapa? 4 cm. Yang pegas 2 pertambahan panjangnya 3 cm. Yang pegas 3 pertambahan panjangnya 5 cm. 5,5 cm. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pertambahan panjang pada setiap pegas ini? Padahal mereka digantungkan beban yang sama-sama 50 gram, kok pertambahan panjangnya berbeda-beda. Apa yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pertambahan panjang ini? Kalau menurut saya, dia pertambahan panjangnya berbeda tuh karena elastisitas dari pegasnya itu berbeda, teacher. Jadi kalau menurut saya, kalau pegasnya semakin kaku itu berarti peregangannya itu bakal semakin pendek, teacher. Kemudian kalau seandainya teacher gunting beban ini, apa yang terjadi pada pegasnya? Jadi fokus kalian perhatikan pegasnya. Apa yang terjadi pada pegasnya ketika beban itu teacher gunting? Kembali ke bentuk awalnya, panjang awalnya. Ya, jadi ketika beban itu dilepaskan atau diambil dari pegas itu, pegasnya kembali ke ukuran awalnya. Nah, fenomena-fenomena pegas ini, pertambahan panjang yang berbeda-beda, kemudian ketika dia dipotong dia kembali ke ukuran awalnya, inilah yang akan kita kaji atau kita bahas hari ini dalam suatu topik yang kita sebut dengan hukum Hooke. Nah, tujuan pembelajaran kalian pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok, praktikum hands-on, presentasi dan tanya jawab, kalian diharapkan mampu memahami makna fisis dari hukum Hooke dan mampu menerapkan pemahaman itu untuk menyelesaikan masalah PBL yang akan diberikan nanti. Jadi secara umum, kegiatan belajar yang akan kalian lakukan adalah kalian akan diberikan masalah, kita sebut masalah itu masalah PBL. Kemudian target kalian adalah memecahkan masalah itu. Ya, kalian akan dikelompokkan dan kalian akan memecahkan masalah PBL itu secara berkelompok. Nah, untuk memecahkan masalah PBL itu, kalian terlebih dahulu harus memahami makna fisis dari hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Setelah kalian paham apa itu hukum Hooke, apa makna fisisnya, bagaimana konsepnya, baru kalian menggunakan pemahaman kalian itu untuk menyelesaikan masalah PBL itu. Bisa dipahami? Jadi ini adalah masalah PBL-nya. Wayan disuruh ibunya untuk memetik sebuah pepaya yang sudah matang di depan rumahnya. Sayangnya pohon pepaya itu sangat tinggi dan Wayan tidak memiliki galah untuk mengambil pepaya yang matang itu. Wayan memiliki ide untuk menembak dan mematahkan tangkai pepaya tersebut dengan menggunakan ketapel karena Wayan sangat ahli dalam menembak dengan ketapel. Sayangnya Wayan belum memiliki ketapelnya sehingga dia harus membuatnya terlebih dahulu. Setelah Wayan cek di gudang, terdapat dua pilihan bahan untuk membuat ketapel. Pertama, karet pentil, dan kedua adalah karet ban dalam dengan panjang yang sama. Wayan bingung apakah dia harus menggunakan karet pentil atau karet dari ban dalam tersebut agar ketapelnya mampu melontarkan kerikil dengan keras sehingga bisa mematahkan ranting buah pepaya dan menjatuhkan pepaya matang itu dari pohonnya.
Menurutmu, karet mana yang cocok dipilih oleh Wayan ditinjau dari konsep hukum huk? Nah, ini adalah masalah PBL yang akan kalian pecahkan atau kalian selesaikan hari ini. Ada pertanyaan terkait masalah PBL ini? Kalau tidak, teacher akan lanjutkan ke pembagian kelompok. Nah, di sini teacher sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok ya, di mana setiap kelompok sudah teacher atur secara heterogen dari segi jenis kelamin dan lain sebagainya. Silakan duduk dengan teman satu kelompok kalian. Nah, kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, selanjutnya teacher akan berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini berisi beberapa pertanyaan pemantik atau pertanyaan pembimbing yang akan membimbing kalian untuk memahami makna fisis dari hukum huk yang selanjutnya nanti akan menjadi clue bagi kalian untuk memecahkan masalah PBL-nya. Nah, dengan menggunakan smartphone kalian, silakan scan barcode yang ada di slide. Kalian akan diarahkan ke LKPD online via live worksheet. Di sana kalian akan melihat bahwa LKPD itu secara garis besar terdiri dari 3 langkah. Langkah 1 itu adalah memahami makna fisis hukum huk. Di situ ada beberapa pertanyaan pemandu, pertanyaan pembimbing yang perlu kalian diskusikan dengan teman kelompok sehingga nanti pertanyaan itu akan memandu kalian memahami makna fisis hukum huk. Setelah kalian selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan di langkah 1, maka kalian akan lanjut ke langkah 2, di mana di langkah 2 itu kalian akan merancang dan melakukan praktikum atau percobaan yang berhubungan dengan masalah PBL yang diberikan. Oke. Setelah kalian selesai melakukan langkah 2, maka kalian sudah melihat konsistensi atau kesamaan antara apa yang kalian pahami di langkah 1 terkait makna fisis hukum huk dan hasil praktikum kalian. Ternyata nyambung atau konsisten pemahaman konsepnya. Kalau sudah seperti itu, baru kalian lanjut ke langkah 3, di mana di langkah 3 ini kalian menggunakan kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah PBL. Jadi itu secara garis besar apa yang kalian lakukan dengan LKPD itu. Ada pertanyaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu yang ada di LKPD, kalian bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya sumber, baik itu online atau offline, di mana salah satu sumber yang bisa kalian gunakan sebagai sumber informasi untuk menjawab soal LKPD itu adalah bahan ajar hukum huk yang sudah Mister buat. Barcode-nya bisa kalian lihat di slide. Silakan dengan smartphone kalian scan barcode itu, maka kalian akan diarahkan ke bahan ajar online yang sudah teacher buat. Silakan di-scan. Oke, jika sudah di-scan, silakan mulai melakukan eksplorasi, berdiskusi dengan teman kelompok, dan jawab pertanyaan-pertanyaan pemandu yang ada di LKPD langkah 1. Silakan. Oke, kelompok 1 sudah sampai pertanyaan berapa LKPD-nya? Nomor 5, teacher. Langkah 1 soal nomor 5. Apa yang kalian temukan sejauh ini terkait dengan langkah 1 ini? Kita udah tahu nih apa yang teacher tanya tadi yang membuat pegas tersebut bisa ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek dengan digantungin benda yang sama. Ternyata yang mempengaruhi itu adalah konstanta elastisitas pegas, yaitu K. Apa itu konstanta elastisitas? Konstanta elastisitas pegas itu adalah yang menentukan seberapa kaku atau seberapa lenturnya benda elastis tersebut, teacher. Oke. Apakah kalian menemukan apa yang menyebabkan pegas itu kembali ke posisi atau ukuran semulanya ketika gaya atau beban tadi? Tadi kan pada saat teacher demonstrasikan pegas digantung dengan beban, pada saat bebannya teacher gunting, pegasnya kembali ke ukuran awalnya. Apa yang kalian temukan terkait itu? Yang kita temukan itu adanya gaya pemulih, teacher. Gaya pemulih itu sama dengan F, yaitu beban. Apa itu gaya pemulih? Apa yang kalian temukan tentang definisi gaya pemulih ini? Gaya yang membuat benda elastis itu kembali ke bentuk semulanya. Jadi itu memang sifat dari benda elastis, karena jika ditarik dan dilepas, dia akan sifatnya memang ingin kembali ke posisi awal, bentuk awal. Jadi gaya pemulih adalah gaya yang menyebabkan pegas kembali ke ukuran semulanya.
Itu kan secara konsep kamu temukan begitu kan di sumber-sumber. Tetapi kita ingin bukti, apa buktinya gaya pemulih ini ada? Bahwa pegasnya kembali ke posisi yang awal sebelum ditarik. Itu salah satu buktinya. Mungkin. Oke, jadi awalnya pegasnya punya panjang awal Punya, sekian. iya. Kita tarik atau kita gantungi beban, dia meregang. Bebannya kita lepas, dia kembali. Kembalinya dia ini pasti ada yang menyebabkan, ya kan? Yang menyebabkan kembalinya pegas ke ukuran semulanya itu adalah pasti gaya, Yes. ya kan? Gaya inilah yang kita sebut dengan Gaya pemulih. gaya pemulih. Nah, bagaimana dengan besarnya gaya pemulih ini? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecil gaya pemulih ini? Salah satunya itu gaya pemulih, dia akan sama dengan gaya luar yang kita berikan kepada benda elastis. Jadi semakin kuat kita menarik benda elastis, semakin besar gaya pemulihnya yang dia akan kembali. Selain itu juga dihubungkan ke rumus yang kita sudah analisis, yaitu K yang berarti konstanta elastisitas. Jadi jika itu semakin kaku, benda elastis semakin kaku kan kita semakin sulit untuk menarik bendanya. Sehingga kita membutuhkan force atau gaya yang lebih kuat, lebih besar, sehingga gaya pemulih juga akan semakin besar. Gitu. Oke. Yes. Jadi ada dua faktor yang kamu temukan Ya. yang mempengaruhi besar kecil gaya pemulih itu. Ya. Tadi pertama adalah gaya Gaya luar. luar. Jadi Anan mengatakan kalau gaya luarnya itu besar kecil gaya luar, gaya pemulih juga segitu besar kecilnya. Kemudian faktor kedua adalah kekakuan dari pegas itu. Ya. Anan bilang kalau pegasnya kaku, sulit ditarik, berarti gayanya artinya gede untuk menariknya. Ya. Nanti baliknya juga gede, gaya pemulihnya juga gede. Oke, bagus sekali kelompok ini sudah mulai memahami makna fisis dari hukum Hooke. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Terima kasih, Sar. Oke semuanya, setelah kalian sudah melakukan eksplorasi sumber, di mana salah satu sumber yang kalian sudah eksplor adalah bahan ajar teacher, mana kalian sudah diskusi tadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu di langkah 1. Sekarang teacher akan berikan kalian sebuah simulasi virtual, di mana kalian akan gunakan simulasi itu untuk mengecek kembali apakah konsep-konsep yang sudah kalian temukan tadi lewat membaca sumber-sumber itu sama dengan simulasi atau tidak. Nah, di slide di depan kalian bisa lihat sebuah simulasi virtual pad yang berjudul hukum Hooke. Di situ barcode-nya sudah teacher siapkan dengan menggunakan smartphone dan gadget kalian. Kalian bisa scan barcode itu. Nanti kalian akan diarahkan ke simulasi virtual pad hukum Hooke. Tugas kalian adalah bermain-main dengan simulasi itu. Coba apapun feature yang ada di simulasi itu dan uji apakah konsep dan teori-teori yang sudah kalian baca tadi di bahan ajar ataupun buku lainnya sesuai dengan simulasi atau tidak. Bisa dipahami? Nah, silakan di-scan. Mainkan simulasi itu dan uji apakah teori-teori yang sudah kalian dapatkan di sumber atau bahan ajar itu sesuai atau tidak dengan simulasi. Kemudian setelah kamu uji itu, kamu main-mainkan itu, balik lagi ke langkah 1 dan jawab soal-soalnya. Oke? Tadi di bacaan kelompok 1 dapat pemahaman apa terkait dengan gaya pemulih? Terutama faktor-faktor yang pengaruhi besar kecil gaya pemulih. Oke, jadi tadi kita mendapatkan di LKPD bahwa gaya pemulih itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah konstanta elastisitasnya dan juga pertamaan panjang. Dan di sini kita mencoba mensimulasikan kedua faktor itu, apakah itu benar atau enggak. Bagaimana kalian mensimulasikan kedua faktor yang mempengaruhi gaya pemulih ini di simulasi PET ini? Jadi kita di sini pakai 2 pegas. Yang pegas yang pertama yang di atas itu kita pakai konstanta elastisitasnya 1000 Newton per meter, yang di bawah itu 100 Newton per meter. Yang dimana artinya yang di atas itu lebih kaku dia, yang di bawah itu lebih lentur. Dan kita lihat di sini pertemuan panjangnya berbeda. Yang di atas itu 0,1 meter pertemuan panjangnya, dan yang kedua tuh 1 meter, yang berarti mereka mempunyai pertemuan panjang yang berbeda dan gaya pemulih yang berbeda juga. Jadi apakah simulasi virtual ini sesuai dengan teori yang kalian dapatkan di eksplorasi sumber? Nyambung nggak? Konsisten nggak? Bahwa gaya pemulih itu bergantung pada konstanta elastisitas. Nyambung nggak?
Nyambung teacher. Oke, thank you. Silakan dilanjutkan diskusinya. Diskusi untuk langkah 1, waktunya sudah habis 10 menit ya. Sekarang kalian bisa masuk ke LKPD langkah 2. Di langkah 2 ini tugas kalian adalah merancang sebuah percobaan yang berhubungan dengan masalah PBL yang sudah diberikan. Setelah kalian merancang, kalian akan melakukan percobaan yang sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat itu. Di LKPD ada pertanyaan-pertanyaan yang memandu kalian untuk merancang percobaan itu. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan itu dan rancang percobaan yang berhubungan dengan masalah PBL yang diberikan. Oke, kelompok 4 bisa diceritakan bagaimana kalian akan menguji masalah PBL itu dalam suatu praktikum. Rancangan praktikumnya kira-kira bagaimana? Oke, jadi tadi kita habis diskusi dan rancangannya itu kita bakal taruh karetnya di statif, 2 karet yang berbeda tapi dengan panjang yang sama. Terus kita sama-sama taruh beban di bawahnya dan kita lihat pertambahan panjangnya. Kalau misalkan kita bakal milih pertambahan panjang yang paling sedikit karena dengan begitu dia perlu gaya yang besar untuk menarik dan gaya pemulihnya juga bakal besar. Di kasus PBL ini kan Wayan bertujuan untuk menembak ranting pepaya matang itu agar jatuh ya. Yang dia perlukan adalah karet dengan gaya pemulih yang bagaimana? Besar atau kecil gaya pemulihnya? Gaya pemulih yang besar. Gaya pemulih yang besar tentunya. Agar nanti kerikil itu terlontar dengan keras dan bisa mematahkan ranting itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalian tahu suatu karet atau karet pentil dan karet ban dalam yang mana gaya pemulihnya lebih besar? Bagaimana kalian tahu secara pasti dan secara yakin karet mana, apakah karet pentil atau karet ban dalam yang memiliki gaya pemulih lebih besar? Kalian melakukan praktikum, gimana cara kalian melakukan praktikum untuk mengetahui itu? Dengan cara melihat pertambahan panjangnya yang mana lebih sedikit. Jadi itu berarti lebih kaku karetnya dan harusnya itu yang dipakai sama Wayan untuk ngelontarin kerikilnya itu biar lontarannya kuat. Oke. Nah, apakah tadi kalian pada saat eksplorasi sumber menemukan rumus dari hukum Hooke, persamaan hukum Hooke? F sama dengan K kali delta X. Iya. Ketemu nggak? Ketemu. Teacher ingin fokuskan diskusi ini ke K, konstanta elastisitas. Itu menunjukkan apa? Maknanya apa? Jadi konstanta elastisitas itu menunjukkan seberapa elastis atau kakunya suatu benda. Jadi kalau seandainya pegas itu atau benda elastis itu kaku, nilai K-nya besar atau kecil? Besar. Yang dibutuhkan oleh Wayan, karet yang kaku atau karet yang lentur? Untuk Karet melontar. yang kaku. Berarti dari rumus hukum Hooke ini, secara matematis bisa nggak kita menentukan nilai K suatu karet? Kalau F sama dengan K kali delta X, kalau kita atur rumusnya, kita bisa mencari K kan? Iya bisa. Jadi, Mister mau bilang begini, instead of membandingkan pertambahan panjangnya, seperti yang kalian rancang tadi sebelumnya, kenapa kita tidak cari K-nya secara langsung saja? Sehingga nanti kita dapat K karet pentil dan K karet ban dalam. Baru kita bandingkan siapa nilai K-nya lebih besar, sudah pasti 100% karet itu lebih kaku. Karena tadi Putri bilang K itu adalah kekakuan satu karet. Jadi misi dari praktikum yang akan kalian lakukan, tujuannya adalah untuk mencari K atau konstanta elastisitas dari karet pentil dan mencari K dari karet ban dalam. Baru kita bandingkan. Dan misi kita adalah mencari karet dengan K yang lebih besar. Jelas? Jelas, teacher. Oke, thank you. Semua kelompok sudah melakukan rancangan praktikumnya. Nah, karena teacher hanya memiliki 2 set alat praktikum, maka teacher akan membagi kalian yang 4 kelompok ini menjadi 2 kelompok. Langsung saja kelompok 1 dan kelompok 4 bergabung, kelompok 2 dan kelompok 3 bergabung. Silakan kirimkan perwakilan kelompok kalian untuk mengambil alat dan bahan yang ada di depan. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 ya di sini ya. Coba ceritakan apa yang sudah kalian rancang. Praktikum bagaimana yang sudah kalian lakukan. Nah, jadi di sini kami pakai 2 jenis karet yang panjang awal itu sama, yaitu 18 cm. Jadi kedua ini sama panjang awalnya. Terus kita juga gantungkan beban yang sama, yaitu 50 gram. Jadi kenapa di sini 2? Karena satunya 25 gram. Jadi 25 kali 50. Jadi sama.
Terus kami gantungkan dengan bantuan benang teacher. Jadi yang kami ukur di sini tuh tetap panjang dari si karetnya ini sendiri. Jadi tadi kan di awal itu ternyata hasilnya itu di awal kan 18. Setelah kita gantungkan beban itu panjang akhirnya kalau yang karet ban dalam itu jadi 19 cm, sedangkan karet yang pentil ini jadi 20,5 cm teacher. Jadi ternyata yang merah atau karet pentilnya itu meregang lebih panjang gitu. Bagus ya, setelah kalian melakukan eksperimen ini kan kalian dapat data ya. Apa yang kalian ukur dari eksperimen ini tadi? Di data yang kami ukur itu yang pertama panjang setiap karet sebelum kita kasih beban, dan yang kedua itu kita menggantungkan gantung masanya setiap karet, dan terakhir kita mengukur panjang akhir setelah karet diberi beban. Oke, jadi yang kalian ukur adalah pertambahan panjangnya. Iya. Kalian ukur panjang awal dulu, baru panjang akhir, baru kalian cari selisihnya ya. Iya. Bagaimana dengan berat bebannya? Berat bebannya itu kita menggunakan sama. Di situ sudah tertulis, jadi tidak perlu kalian ukur lagi. Iya. Berapa massa beban yang digunakan? 50 gram. 50 gram, oke. Berarti data yang kalian peroleh adalah data tentang massa beban dan data tentang pertambahan panjang. Nah, nanti data hasil eksperimen kalian akan analisis kan? Iya. Bisa diceritakan bagaimana kalian akan menganalisis data itu? Jadi di sini kami itu mencari hasil dari K-nya teacher. Jadi konstanta elastisitasnya. Jadi rumusnya kan F per delta X. Kita masukin semuanya, F-nya itu dikali dengan gravitasi. Jadi 9,8 itu teacher. Terus ya tinggal dimasukin aja teacher. Baru angkanya. Dibagi dengan delta X-nya atau pertambahan panjangnya. Sehingga kalian akan mendapatkan nilai K untuk masing-masing karet. Masing-masing karet. Nanti kalian akan pilih karet dengan nilai K yang besar atau kecil? Dengan nilai K yang besar. Alasannya mengapa? Kalau misalnya K yang besar jadinya karetnya itu jadi kaku. Jadi lontaran yang dihasilkan itu semakin besar. Iya. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Thank you teacher. Oke, semua waktu untuk melakukan eksperimen sudah habis. Silakan diakhiri eksperimennya. Kalian akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat presentasi terkait dengan eksperimen yang sudah kalian lakukan, rancangan eksperimennya bagaimana, dan juga bagaimana kalian mengaitkan hasil eksperimen itu untuk memecahkan masalah PBL yang diberikan. Nanti ketika kalian presentasi, teacher akan melakukan penilaian tentang presentasi kalian. Yang akan Mister nilai adalah slide PowerPoint kalian, slide presentasinya, menarik atau tidak. Kemudian cara kalian dalam mempresentasikannya, terstruktur atau tidak. Dan cara kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi. Akan menunjukkan kalian paham atau tidak dengan makna fisis dari hukum Hooke ini. Oke semuanya, waktu untuk membuat slide presentasi sudah habis. Sekarang saatnya kalian akan mempresentasikan hasil penyelidikan dan pemecahan masalah PBL yang sudah kalian lakukan. Semua kelompok sudah mendesain slide presentasinya. Sekarang kelompok mana yang mau presentasi pertama? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipersiapkan presentasinya. Oke, jadi kami dari grup 1 akan mempresentasikan tentang hukum Hooke. Pertama-tama, kita bakal jelasin dulu kasus dari PBL yang sudah diberikan. Jadi dari kasus PBL yang diberikan oleh Teacher Dana tadi, bahwa si Wayan tuh ingin menembak gedang atau pepaya dengan ketapelnya. Dan dia memiliki dua pilihan untuk membuat ketapel, yaitu menggunakan karet pipih atau menggunakan karet pentil. Nah, dari rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X, maknanya itu adalah sebagai berikut. Misalkan K-nya semakin besar, gaya pemulih akan semakin besar juga. Dan delta X semakin besar atau pertemuan panjang semakin besar, maka gaya pemulih juga semakin besar. Dan apa sih hubungannya hukum Hooke sama sebesar lontaran yang ingin Wayan lontarkan tersebut? Jadi hubungan antara gaya pemulih dan seberapa besar lontaran itu berbanding lurus. Jadi semakin besar gaya pemulih, semakin besar juga gaya lontarannya. Selanjutnya di percobaan ini kita menggunakan statif dan menggantungkan kedua karet, di mana panjang awal dari kedua karet tersebut sama, yaitu 18
0,18 meter. Kemudian dari percobaan ini, variabel bebasnya adalah jenis karetnya, di mana jenis karetnya itu berbeda, ada karet pipih dan juga karet pentil. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertambahan panjang, di mana pertambahan panjanglah yang kita cari. Kemudian variabel kontrolnya adalah panjang awal, serta nanti akan digantungi gaya luar untuk mencari pertambahan panjangnya. Dari rancangan percobaan dan hasil yang kita telah dapatkan, tadi sudah dibilang panjang awal karet itu sama 0,18 meter. Setelah itu, setelah kita memberikan berat beban yang 0,5 Newton, dia memiliki panjang akhir, karet pipih memiliki panjang akhir 0,187 meter, dan karet pentil memiliki panjang akhir yang 0,195 meter. Sehingga delta X dari karet pipih ada 0,007 meter, dan delta X dari karet pentil itu 0,015. Perubahan panjang mereka itulah segini. Dan sebenarnya tujuan dari kita mencari data-data tersebut adalah untuk mendapatkan konstanta elastisitas sehingga kita mampu tahu mana konstanta elastisitas yang paling besar di antara jenis karet dua ini, karet pipih maupun karet pentil, sehingga kita tahu mana karet yang akan mengantarkan peluru lebih besar, karena jika konstanta elastisitas besar maka gaya pemulih yang diberikan juga akan besar. Itu akan mampu membesarkan gaya pemulih. Kesimpulan yang kita dapatkan berdasarkan percobaan-percobaan sebelumnya adalah kita sebagai kelompok 1 memilih untuk menggunakan karet pipih. Dikarenakan karet pipih memiliki konstanta elastisitas lebih besar. Kan kita sudah tahu K dan F itu berbanding lurus, maka kita memilih konstanta elastisitas yang lebih besar. Sekian untuk kesimpulan dan presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah presentasi dengan baik. Sekarang adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kelompok 2, 3, dan 4 akan mengajukan pertanyaan terkait dengan presentasi kelompok 1. Di sini saya mau bertanya, tadi kan kelompok 1 memilih karet pipih atau karet ban dalam untuk sebaiknya digunakan. Nah, kalau misalnya saya ingin menggunakan karet pentil atau karet yang merah tadi itu bisa nggak? Terus apa kelemahannya? Atau kalau ada kelebihan itu apa? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Intan pertanyaannya. Jawaban dari kami sebenarnya bisa saja menggunakan karet pentil, tetapi hasil yang kita dapatkan akan menjadi 50-50 di antara si pepaya tersebut akan jatuh atau dia hanya mengenai saja, atau kita perlu mengenainya 2 kali untuk menjatuhkannya. Dengan kita mencari konstanta elastisitas yang lebih besar, kita akan mendapatkan mungkin persentase itu 80 dan lebih kecil, maka kita mungkin dengan sekali tembak si pepaya itu bisa jatuh dan tidak akan membutuhkan 2 kali tembak seperti itu. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Nah, karena waktu kita sudah habis, maka kelompok yang lain akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang kita lakukan. Mister akan melakukan survei kepada setiap siswa, apakah setiap siswa itu sudah paham makna fisis dari hukum Hooke, dan apakah dia sudah bisa merancang eksperimen hands-on yang berkaitan dengan masalah PBL, dan apakah dia sudah bisa menerapkan pemahamannya terkait makna fisis itu untuk menyelesaikan masalah PBL. Teacher akan menggunakan class point untuk survei evaluasi proses pemecahan masalah ini. Jadi silakan semuanya siapkan smartphone-nya. Teacher akan tayangkan barcode dari class point itu. Silakan di-scan barcode tersebut. Ya. Masukkan class code-nya di pojok 55928. Pertanyaan pertama, apakah kamu telah memahami makna fisis hukum Hooke? Jika sudah, apa buktinya? Jika belum, mengapa? Silakan berikan respon kalian. Ya, teacher sudah menerima beberapa respon. Ada dari Awang. Awang mengatakan sudah paham. Hukum Hooke adalah hukum fisika mengenai gaya pemulih yang terjadi pada pegas. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apakah kamu sudah mampu merancang percobaan yang berhubungan dengan masalah PBL yang diberikan? Nah, ini sudah masuk responnya. Respon dari Madu. Sudah, saya dapat menemukan bahwa karet pipih memiliki konstanta elastisitas yang besar dari karet pentil, di mana dapat memberikan gaya lontaran yang keras. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apakah kamu sudah mempertimbangkan makna fisis hukum Hooke dalam proses pemecahan masalah? Jika sudah, apa buktinya? Jika belum, mengapa belum?
Ini sudah masuk beberapa respon dari Dipta. Sudah kita menggunakan rumus sebagai panduan berpikir dan kita menyimpulkan konstanta elastisitas dapat mempengaruhi besar lontaran benda. Sekarang kita akan lanjutkan ke refleksi pembelajaran. Hal apa yang perlu diperbaiki dari metode pembelajaran hari ini? Menurut kalian hal apa yang kurang hari ini sehingga perlu diperbaiki? Mungkin statifnya kurang, teacher, harusnya setiap kelompok dapat statif gitu. Ada respon yang sudah masuk dari Dipta. Waktu untuk eksperimen kurang sehingga tidak setiap orang mendapat giliran menggantungkan beban. Baik, Mister tutup survei untuk pertanyaan ini. Oke semuanya, setelah kalian sudah melakukan refleksi terkait dengan metode pembelajaran yang teacher lakukan hari ini, tibalah kita di ujung pembelajaran, yaitu teacher akan melakukan evaluasi, kuis singkat untuk mengecek pemahaman kalian terkait topik yang kita bahas hari ini. Kuis yang akan teacher lakukan itu menggunakan platform Quizizz, di mana kalian akan men-scan barcode yang ada di depan dengan menggunakan smartphone kalian, dan kalian akan diarahkan ke Quizizz itu. Nanti dengan menggunakan platform Quizizz ini, kalian akan melakukan atau menjawab soal-soal quiz yang teacher belikan. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Silakan di-scan. Nah, sekarang ketika kalian sudah masuk ke Quizizz itu, masukkan kodenya 606859 dan tulis nama kalian di situ. Oke, semuanya sudah masuk. Teacher akan mulai kuisnya ya. Di situ ada 10 soal, silakan jawab kuis itu dengan baik. Oke, kalian sudah selesai melakukan evaluasi menggunakan platform Quizizz, dan tadi Surya yang berada, beri tepuk tangan buat Surya ya. Surya yang berada di peringkat atas. Teacher akan memberikan penguatan terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita membahas topik tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu adalah sebuah hukum yang membahas tentang sifat elastisitas suatu bahan, terutama benda elastis. Di mana ternyata benda elastis ketika ditarik oleh gaya luar atau ditekan oleh gaya luar dan gaya luarnya ini hilang, benda elastis ini bisa kembali ke posisi atau ukuran semulanya. Pertanyaannya adalah apa yang membuat dia kembali? Jawabannya adalah gaya. Gaya ini namanya gaya pemulih. Bahasa Inggrisnya adalah restoring force. Gaya pemulih. Nah, besar gaya pemulih ini oleh seorang ilmuwan bernama Hooke, itu dia temukan ditentukan oleh 2 faktor. Pertama, kekakuan suatu bahan yang kita sebut dengan konstanta elastisitas. Kemudian faktor kedua adalah pertambahan panjang. Jadi ketika kamu ingin memperbesar gaya pemulih, yang kamu lakukan adalah memperbesar kedua faktor ini. Bahannya kamu buat lebih kaku sehingga nilai konstanta elastisitasnya lebih besar, dan pertambahan panjang pegas atau karet itu kamu buat lebih besar, maka nilai gaya pemulihnya akan membesar. Yang kedua adalah terkait konstanta elastisitas atau konstanta pegas. Secara fisik, konstanta elastisitas menunjukkan kekakuan suatu bahan. Semakin kaku suatu bahan, maka nilai K-nya akan semakin besar. Nilai K atau konstanta elastisitas suatu bahan itu adalah properti internal suatu bahan itu. Jadi, misalkan kamu punya pegas, dia sudah punya nilai K-nya sendiri yang tidak bisa kamu ubah-ubah. Kalau kamu pengen pegas dengan nilai K yang berbeda, ambil pegas yang berbeda. Tidak bisa satu pegas K-nya nilainya berubah-ubah. Itu saja penguatan dari teacher untuk pembelajaran hari ini. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, kalian akan diberikan penugasan kelompok. Jadi tugas kalian di rumah adalah dengan teman kelompok kalian hari ini, kalian cari satu saja alat dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan sifat atau menerapkan benda elastisitas. Kemudian analisis penerapan hukum Hooke pada alat itu. Nah, analisis kalian tuangkan pada satu laporan studi pustaka, kemudian tempel juga foto dari alat itu di situ. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi, kita akan membahas topik selanjutnya yaitu energi potensial pegas.
Seperti biasa, sebelum kita bahas topik itu nanti di pertemuan selanjutnya, kalian silakan baca dulu materinya, sehingga pada saat pembahasan kita nanti, kalian benar-benar bisa lebih paham. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Mata dipejamkan, tarik nafas, buang nafas perlahan. Thank you semuanya atas semua partisipasi belajarnya hari ini. Teacher ucapkan terima kasih karena kalian semua sudah belajar dengan antusias. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.